Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, keluarga sehat, anak sehat, kemudian yang masih bujang mudah-mudahan cepat didapatkan jodoh yang luar biasa, yang cocok di hati, yang cantik sesuai dengan keinginan. Pada kesempatan kali ini ada HP Pocophone M3. Poco M3 ya dulur. Masalahnya adalah di riset sama yang punya, kemudian akun Mi yang sudah tersinkronisasi dengan perangkat ini itu lupa. Lupa sandinya, lupa nomornya, lupa segalanya, lupa jangan. Iya, kalau lupa segalanya berarti kita lagi mabuk ya dulur. Nah, HP ini chipsetnya adalah Qualcomm. Maka apabila bootloadernya masih terlock atau terkunci, kita tidak bisa melakukan flashing, kita tidak bisa melakukan program apabila HP-nya masih lock bootloadernya. Kalau bootloadernya sudah unlock, maka kita bisa melakukan apapun melalui fastboot mode. Baik mau di IDL maupun mau langsung di erase, itu bisa ya dulur. Tetapi kali ini HP-nya masih ke lock bootloadernya. Artinya kita harus menggunakan emergency download mode atau sering disebut EDL, emergency download loader. Artinya kita harus melakukan test point, yaitu menghubungkan dua titik atau dua kuningan yang ada di PCB-nya ini untuk membuat HP ini terjebak atau masuk ke dalam mode emergency download loader atau EDL 9008. Kenapa saya tahu ini HP Poco M3? Karena saya di sini sudah melakukan recording terlebih dahulu, kemudian baru saya isi suara seperti ini ya dulur. Artinya ini suaranya saya isi belakangan ya dulur. Jadi saya record dulu, saya rekam, kemudian saya edit. Setelah selesai baru saya isi menggunakan suara saya yang cetar membahana. Nah, pada saat saya merekam ini, atau nanti teman-teman apabila masih bingung, HP ini HP Poco M3, X3 atau 9T itu bentuknya mirip-mirip ya dulur. Dan letak test point-nya itu berbeda-beda. Jadi, cara atau langkah untuk melakukan bypass atau penghapusan akun Mi-nya itu kita harus terlebih dahulu tahu tipe daripada HP ini secara pasti. Kalau misalkan nanti kita salah di dalam memahami atau melihat tipe HP ini, maka nanti jadinya tidak down atau tidak berhasil dalam melakukan clean atau menghapus daripada akun Mi yang sudah tersinkronisasi ke dalam perangkat HP ini. Pada saat saya melakukan recording atau perekaman atau saat saya melakukan servis, ini saya ragu apakah ini Redmi 9T atau Poco M3. Nah, ada cara dan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melihat tipe HP ini secara pasti, yaitu melalui produk name-nya. Disitulah keistimewaan daripada HP-HP Xiaomi. HP Xiaomi ini memiliki produk name atau kode-kode tersendiri. Kodenya ada produk name yang pertama itu ada seperti Rolex, kemudian apa dan lain sebagainya. Pokoknya dia setiap
HP Xiaomi itu memiliki produk name ya. Kalau 4A itu Rolex, kalau 5A itu Riva, kalau Note 5A itu UGG Lite, kemudian kalau Note 5A Pro itu UGG Lite, kalau Redmi 5 itu apa, seperti itu ada kodenya sendiri-sendiri. Jadi langkahnya adalah kita harus masuk ke dalam mode fastboot terlebih dahulu, yaitu dengan menekan tombol volume bawah dengan power sampai muncul robot seperti ini adalah mode fastboot. Kemudian langkah berikutnya adalah kita gunakan command prompt bagi yang sudah bisa atau bagi yang belum punya toolsnya seperti saya, silakan gunakan CMD, kemudian ketikkan saja cek produk get bar-nya ya teman-teman. Karena di sini saya punya tools, maka saya akan menggunakan tools saja, yaitu tools Hydra teman-teman. Saya di sini menggunakan Hydra tool untuk melakukan pengecekan nama daripada HP ini teman-teman. Tadinya saya di sini mau menggunakan unlock tool ya teman-teman. Jadi sekalian cek fastboot itu produk name-nya, kemudian langsung bisa untuk digunakan bypass daripada miklut-nya. Tetapi ternyata unlock tool-nya itu minta update, jadi saya putuskan untuk menggunakan Hydra tool saja. Kalau untuk yang tipe-tipe seperti ini, Hydra tool masih mampu, masih mumpuni. Bagi teman-teman yang berminat atau belum punya tool ya, Hydra tool ini juga recommended ya teman-teman. Dia kita cukup beli dongle-nya, kemudian kita bisa gunakan seumur hidup selagi smart card-nya masih berfungsi. Artinya tidak seperti unlock tool. Kalau unlock tool itu teman-teman harus bayar setiap tahunnya. Kalau Hydra kita cukup beli dongle-nya, kemudian bisa kita gunakan selama-lamanya. Hydra tool sudah terbuka, kemudian kita akan pilih tab Qualcomm. Nah, di sini teman-teman silahkan ikuti atau lihat apa yang saya lakukan pada Hydra tool ini. Teman-teman buka dulu pada bagian Qualcomm karena HP ini dibekali dengan chipset Qualcomm ya teman-teman sekalian. Teman-teman silakan pilih tab universal, kemudian pilih red info di bagian bawahnya itu, kemudian silakan cari modenya yaitu fastboot, kemudian teman-teman execute. Bisa kita lihat kode atau produk name HP ini adalah Citrus. Kalau teman-teman tidak tahu Citrus itu apa, ketik saja di Google Redmi Citrus seperti itu, maka Google akan menemukan untuk kita ya teman-teman. Ternyata HP ini adalah Poco M3 atau Poco M3. Sekalian saja kita googling tentang test point, mana test point yang akan kita gabungkan atau kita hubungkan agar HP ini bisa masuk ke dalam mode 9008 atau IDL mode. Karena yaitu kembali ya teman-teman, kalau HP ini belum di-unlock bootloadernya, maka kita tidak bisa melakukan apapun selain melakukan test point. Jadi di sini kita akan test point ya teman-teman, sesuai gambar yang ditunjukkan sama Mbah Google. Ternyata test point-nya ada di sini ya, di bawah kamera ini itu ada titik 2 kuningan, ada tulisannya buat biasanya.
Itu bisa teman-teman hubungkan kedua pin itu, kemudian teman-teman hubungkan atau colokkan USB-nya, maka HP-nya secara otomatis akan masuk atau terjebak ke dalam emergency download loader atau EDL 9008. Setelah HP-nya masuk ke IDL 9008, baru kita bisa melakukan eksekusi. Karena intinya adalah walaupun HP-nya sudah di-unlock bootloadernya, kemudian kita gunakan mode fastboot, maka tetap saja HP-nya akan tetap reboot ke mode emergency download loader. Terus apa keuntungannya? Ya keuntungannya kita tidak perlu bongkar casing atau bongkar HP-nya. Cukup masuk mode fastboot, kemudian kita reboot IDL mode. Nah teman-teman, di sini kita tidak membutuhkan file, tidak perlu membutuhkan apapun. Kita cuma butuh Hydra Tool. Kita pilih tab Xiaomi, kemudian kita pilih MiCloud, kemudian kita pilih metode baru atau new method. Nah, kemudian kita klik execute, maka Hydra Tool akan menghapus atau membypass pada partisi MiCloud-nya. Sebenarnya partisi MiCloud ini berada pada bagian persis ya teman-teman. Persis T, nah itu partisinya. Sebenarnya bisa diidentifikasi, kemudian teman-teman boleh mengganti atau menimpa filenya. Kemudian yang kedua teman-teman bisa erase saja persistenya. Mudah-mudahan kalau HP-nya itu garansi TAM atau produk softwarenya itu adalah buatan Indonesia atau sering dikenal dengan Xiaomi garansi TAM, maka insya Allah HP-nya akan clean atau tidak akan nyentol kembali MiCloud-nya. Kalau dia produknya Cina atau global ataupun Cina developer ataupun Cina global, maka biasanya tidak bisa di clean, bisanya hanya di disable saja. Tetapi sepertinya HP ini adalah garansi TAM, jadi artinya kita bisa secara clean atau secara bersih menghapus daripada akun Mi atau MiCloud daripada HP Redmi 8A atau 8A Pro. Itu sama caranya dulur-dulur, bisa dulur-dulur terapkan di Redmi 8, 8A atau 8A Pro. HP ini sudah dibekali dengan MIUI 14. Artinya ini firmware-nya sudah terbaru ya teman-teman sekalian. Ini sudah updatean paling mentok. Jadi untuk saat ini sudah ada rilis MIUI 14 ya dulur. Jadi silakan dulur-dulur setting, dan kalau kita lihat ini akun Mi-nya sudah tidak nyangkut ya teman-teman, karena gambar gemboknya sudah hilang. Tetapi tetap harus kita lakukan yang namanya pengujian. Bagaimana itu pengujian? Yang pertama, teman-teman boleh menggunakan kartu SIM yang sudah ada paket datanya. Yang kedua, teman-teman boleh menghubungkan ke WiFi. Artinya atau intinya adalah HP ini harus terkoneksi ke internet. Kalau memang MiCloud-nya tidak sukses terhapus atau tidak clean, biasanya dia akan nyentol kembali atau akan keluar gambar gembok lagi teman-teman. Artinya dia hanya fake, hanya bohong, hanya ngapusi ya dulur. Jadi kalaupun sudah hilang gemboknya setelah kita bypass menggunakan Hydra atau tool yang lain, maka perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu, yaitu teman-teman boleh menggunakan kartu SIM yang sudah ada paket datanya yang bisa terhubung ke internet, atau teman-teman boleh menghubungkan WiFi atau gunakan hotspot ya teman-teman. Kita lihat apakah HP ini akan kembali terkunci atau tidak.
Alhamdulillahirrabbilalamin, HP-nya sudah bisa masuk ke menu setelah sekian lama tidak menunggu, ternyata HP-nya sudah berhasil masuk ke menu. Sekian lama aku menunggu. Tarik sis, mongko. Nah, biar nggak ngantuk, Lur. Nah, jadi di sini kita akan hubungkan WiFi-nya terlebih dahulu. Di sini saya gunakan WiFi di rumah, kemudian akan saya konekkan dan akan saya coba untuk browsing ataupun buka YouTube ataupun buka Facebook. Pokoknya apapun yang berhubungan atau membuat HP ini terkoneksi ke internet. Dan HP ini sudah terkoneksi ke internet dengan melalui jaringan WiFi ya, Dulur. Dan alhamdulillahnya gambar gemboknya tidak muncul ya, Dulur. Biasanya kalau misalnya mikloodnya itu tidak clean, ketika kita hubungkan WiFi atau kita masukkan kartu yang ada paket internetnya, maka gambar kuncinya langsung muncul lagi, Dulur. Langsung nyangkut lagi, langsung nyentol lagi, Dulur. Tetapi di sini saya sudah membuka Chrome dan alhamdulillahnya sudah tidak nyentol atau sudah tidak nyangkut lagi, Dulur. Terima kasih dulur-dulur sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya bagikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian bantu saya, dukung saya dengan menekan subscribe dan juga share apabila ini berguna atau bermanfaat untuk sesama teknisi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, sampai berjumpa di lain kesempatan dan video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, dulur-dulur dan sahabat-sahabat teknisi sekalian, tetap semangat. Semoga selalu Allah lindungi kita.